إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Maka dari itu Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita dari tempat kita belajar, dari tempat kerja kita, dari tempat tinggal kita. Allah gerakkan anggota tubuh kita untuk datang ke tempat masjid yang kita cintai ini dalam rangka, dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu bukti bahwasannya cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaulah hari ini Allah cabut nikmat sehat kepada kita, kalaulah hari ini Allah cabut nikmat hidayah kepada kita, maka mustahil hari ini kita bisa beribadah kepada Allah. Maka mustahil hari ini bisa kita datang ke masjid yang kita cintai ini. Maka tidak ada alasan lain, tidak ada kata lain untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kami ingin mewasiatkan terutama terkhususnya kepada diri kami sendiri dan seluruh kepada jamaah yang hadir pada hari ini untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas, kita meningkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu takwa? Takwa ialah semakin hari kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah takwa. Maka dari itu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kita jauhkan apa yang Allah telah larangkan kepada kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami mengangkat sebuah tema yakni yang bertajuk pentingnya toleransi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa itu toleransi? Apakah toleransi itu penting di kehidupan kita sehari-hari? Maka makna toleransi ialah yang dimana sikap atau sifat seseorang yang tidak melampaui batas hukum di suatu negara, yang dimana seseorang itu wajib menghormati, yang dimana seseorang itu wajib menghormati perbedaan dari segi agama, dari segi pendapat ataupun segi yang lainnya. Pertanyaannya, apakah penting toleransi itu di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ialah iya. Karena toleransi itu adalah penting di kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di suatu negeri ingin mencapai kehidupan yang makmur, kalaulah di dalam suatu negeri ingin mencapai kehidupan yang sejahtera, maka wajib di negeri tersebut menerapkan sikap dan sifat toleransi di kehidupan kita sehari-hari. Tak terbayangkan kalaulah di suatu negeri tersebut tidak menerapkan sikap dan sifat toleransi di kehidupan sehari-hari, maka salah satunya yang pertama ialah negeri itu akan hancur. Yang kedua ialah akan terjadi perkelahian, akan terjadi pergaduhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di setiap hari di kehidupan kita terjadi perkelahian, kalaulah di setiap hari kehidupan kita terjadi pergaduhan, maka tidak ada lagi nikmat kesejahteraan kepada kita, maka tidak ada lagi yang namanya nikmat kemakmuran di kehidupan kita. Maka kita tidak bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah terjadi perkelahian, kalaulah terjadi pergaduhan di setiap hari kehidupan kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar kata Armstrong, manusia terlebih dahulu harus memahami ciri karakteristik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam menjadi umat yang terbaik, agar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menjawab problem-problem kehidupan kita, menjawab problem-problem kehidupan di lingkungan sekitar kita, dan agar juga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena di dalam diri Rasulullah terdapat sifat agung yang wajib kita contohi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Maka telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka pribadi yang sempurna, pribadi yang terbaik, pribadi yang wajib kita contoh ialah wajibnya pribadi dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah jelas, Allah jelas-jelas bilang di dalam Al-Qur'an bahwasanya uswatun hasanah di dalam diri Rasulullah. Karena diri Rasulullah adalah pribadi yang wajib kita contoh. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tidak mungkin agama yang mengklaim bahwasannya mereka agama yang terakhir, mereka mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengajarkan kerusakan, untuk mengajarkan yang tidak baik. Maka sangat tidak mungkin juga bahwasannya agama Islam mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya dari hal yang sepele. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya hal yang paling sepele seperti menyingkirkan duri di tepi jalan, tetapi dinistakan sebagai agama yang radikal, agama yang mengajarkan kehancuran, dan agama yang tidak toleransi. Itu adalah pemahaman yang sangat salah terhadap Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada seorang tokoh terkemuka dari kafir Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang orang tersebut kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bagaimana kita bernegosiasi?
hari ini kalian menyembah Tuhan kami, besok kami menyembah Tuhan kalian. Maka kata Rasulullah, tidak bisa seperti ini. Ya sudah, kita bernegosiasi lagi. Bagaimana hari ini kalian menyembah Tuhan kami, seminggu kemudian kami menyembah Tuhan kalian. Maka kata Rasulullah, tidak bisa. Maka terjadi lagi negosiasi. Ya sudah, bagaimana hari ini satu hari kalian menyembah Tuhan kami, seumur hidup kami menyembah Tuhan kalian. Maka kata Rasulullah, tidak. Bagaimana bisa mungkin kami menyembah Tuhan kalian, kami mengikuti ritual kalian, kami memakan bangkai dan sebagainya? Maka itu tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, qul, katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan juga kalian tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Dan Allah tutup dengan kalimat yang seindah-indahnya. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam memandang toleransi. Islam adalah agama yang paling toleransi, agama yang paling menghormati setiap perbedaan. Tetapi dalam hal tauhid, Islam tidak ada kata toleransi. Tetap kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai, agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka hari ini betapa bersyukurnya kita, Allah telah datangkan nikmat Islam kepada kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan hari ini. Allah telah datangkan nikmat hidayah kepada kita, Allah datangkan nikmat Islam kepada kita. Itu adalah anugerah yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.